Halo guys, kembali Halo, lagi kembali lagi di Ruang ruang Ngobrol. masih dalam konten Ramadan ya. Yes, kita Ramadan jadi kita membahas film-film religi. Sebelumnya kita udah bahas Hmm. bagaimana film religi di Indonesia menurut kami ya, Menurut kami, menurut kita yang oke kayak gimana. Terus kita juga membahas dua film religi yang oke menurut kami, yaitu Kiamat Sudah Dekat dan Mencari Hilal. dari Mencari Hilal itu kan kita sempat ngobrolin soal apa bagaimana bapaknya itu kan enigma ya. Bagaimana cara berdakwahnya itu Muhammadiyah, tapi nyari hilalnya kok pakai cara NU. Iya, betul. Nah, kemudian habis itu kan kita sempat ngomongin soal Muhammadiyah yang sebagai Muhammadiyah zaman Muhammadiyah sekarang ini, yang di mata masyarakat lebih mudah membid'ah-bid'ahkan itu loh. Yes. Nah, itu terlepas dari itu benar atau enggak, dari Muhammadiyah sendiri, idea yang dirasakan oleh masyarakat oleh itu seperti itu. Nah, karena itu kemudian saya kebetulan orang Muhammadiyah ya. Iya. Saya kebetulan orang Muhammadiyah, kader juga, sempat di beberapa di organisasi dulu pas SMA. Iya, jadi Mas dari sini memang lebih punya kapasitas untuk membahas Muhammadiyah, dan film yang akan kita bahas kali ini yaitu Sang Pencerah. Ini kenapa kok Sang Pencerah? Pertama itu tadi, itu kepentingan saya juga yang saya pengen ngomong itu. Kedua karena emang Sang Pencerah kebetulan bagus. Memang bagus. Untuk sebuah film dalam tanda kutip propaganda ya. Kan film biografi tuh. Film biografi. Biografi Putri Muhammadiyah. Untuk memperkenalkan Muhammadiyah secara luas lah. Ke publik. Secara publik. Filmnya work banget. Biasanya film kayak gini tuh jelek. Kenapa biasanya jelek? Gak ngerti aja, maksudnya karena emang gak niat bikin film, niatnya propaganda. Oh, niatnya pamer. Niatnya pamer. Ada aku pernah nemu beberapa film kok yang kayak gitu. Tapi ya nggak bisa works kayak film-film kayak film Sang Pencerah ini loh. Makanya kalau flashback tahun 2010 ya, kan pas lagi tayang itu kan aku juga nontonnya itu males karena aku merasa film kayak gini walaupun ada Hanung di baliknya ya. Iya, bahkan untuk seorang kader Muhammadiyah kamu juga males ya waktu itu. Ya. Karena emang aku pada saat itu aku masa-masa lelah sama organisasi ya. Iya. Dan lebih seneng pengen ngewibu aja. Pop culture. Di tahun itu ada film Iron Man 2 lagi kalau nggak salah, di tahun 2010. Kebetulan ini filmnya Hanung juga yang bertanggung jawab terhadap film-film kebangkitan film religi itu. Hanung yang bertanggung jawab, kan Ayat Cinta, Perempuan Sorban, Tanda Tanya, dan filmnya kadang-kadang rada offset. Nah, kalau dia bikin gini tuh antara aku takut offset sama aku ngerasa ini bakal cuma jadi film propaganda aja. Apalagi film biasa aja lah. Apalagi yang ngomongin di timeline dia kan teman-teman kader, Bapak Ibu, ayo tonton. Iya. Titik ketika film ini direview oleh teman-teman yang non Muslim dan mereka bilang oke, berangkat. Oke. Karena memang kalau misalnya karena kita dari organisasi A, lalu ada film yang mengangkat tokoh atau tentang organisasi itu sendiri, kan otomatis anggota dari organisasi A itu pasti akan senang. Dan itu wajar kan? Wajar tuh, sangat spesial. Tapi ketika ada pihak luar yang tidak hanya dari luar organisasi tapi beda kepercayaan, beda agama bilang itu bagus, berarti bisa dibilang secara objektif filmnya memang bagus. Dan ketika habis nonton, memang luar biasa filmnya. Kalau buat Mas Daris mungkin luar biasa, kalau buat saya bagus tapi biasa aja. Biasa aja dalam artian mungkin pertama karena saya memang bukan seorang kader Muhammadiyah, tidak tumbuh dan tidak besar di lingkungan Muhammadiyah, walaupun punya banyak teman Muhammadiyah yang banyak. Apalagi di tahun itu saya belum pindah ke Jogja, jadi belum ada bioskop. Jadi kurang bisa merasakan vibe kemuhammadiyahan yang dipromosikan oleh film Sang Pencerah ini. Tapi memang saya akui bagus dalam artian ceritanya biasa aja. Apa istilahnya? Your usual biopic movie lah. Iya, storytellingnya biasa aja. Tapi saya bisa paham kayak gitu. Ketika ada orang masyarakat luas nonton ini, apalagi teman-teman yang non Muslim, itu tuh jadi bisa lebih kemudian mengerti tokoh Pak Ahmad Dahlan dan mengerti spirit the core-nya Muhammadiyah. Iya. Dan itu filmnya dari sisi itu sudah sangat berhasil karena bisa memperkenalkan Pak Dahlan dengan baik sebagai seorang pembaharu. Pak Dahlan itu kan emang pembaharu. Iya. Dahlan. Untuk orang Muhammadiyah mereka suka. Ada mobilisasi loh, sampai mobilisasi untuk kayak kalau aku lupa film soal polisi itu kan, polisi juga memobilisasi anggotanya untuk nonton tuh, ada Mas. Ada yang baru-baru ini kan. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalah jumlah lah. Kalah jumlah. Karena ya ini sampai ada sekolah-sekolah yang ayo nonton bareng. Ada. Iya. Lumrah lah terjadi, wajar. Dan karena filmnya bagus, saya tidak protes. Iya. It's good. Filmnya tidak yang wow banget, jelek juga tidak, pas lah. Nggak ada yang
dari segi storytelling biasa, tapi bisa menyampaikan dengan baik bagaimana Pak Dahlan itu, dan muatan dakwahnya juga dapat. Iya, karena mungkin apa ya, di era itu mungkin seperti yang Mas Daris bilang tadi, banyak orang menganggap Muhammadiyah itu mungkin agak sedikit tidak enak lah mungkin memandangnya ya. Zaman dulu yang Di ketika film itu, sebelum film itu rilis gitu. Terlepas dari kontribusi organisasi Muhammadiyah di masyarakat gitu. Untuk Indonesia bahkan ya, pengadaan sekolah dan rumah sakit. Tapi secara umum terutama terkait yang Mas Daris bilang tadi, terkait yang cara dakwahnya. Cara dakwah itu film ini kemudian menjadi obat. Menjadi obat atau sebuah referensi untuk menunjukkan ke orang lain bahwa Muhammadiyah Korea ini seperti ini. Korea itu Muhammadiyah itu malah adalah pembaharu. Pak Dahlan itu adalah pembaharu yang ditolak oleh publik. Iya. Publik kiai. Iya. Oke. Nah, ini kita langsung bahas filmnya aja ya. Oke. Nah, jadi film Sang Pencerah ini kan berlatar di tahun 1800-an akhir sampai 1910-an. Nah, kurang 12. Iya, kurang lebih seperti itulah. Nah, kenapa tadi kita berulang-ulang bilang bahwa Kiai Ahmad Dahlan ini adalah seorang tokoh pembaharu? Karena memang di zamannya itu dia seorang pembaharu. Bahkan kalau mau dibilang ekstrem lagi, dia dibilang radikal. Radikal banget. Radikal bukan dalam artian konteks radikal yang suka menteror, ngebom sana sini, mengancam, itu tidak. Radikal dalam artian itu dia membawa perubahan yang mengakar. Radikal itu kan perubahan yang mengakar. Kan? Dan kadang-kadang agak anak muda ya. Karena memang, nah di film itu memang Kiai Ahmad Dahlan itu yang ditampilkan Kiai Ahmad Dahlan yang muda. Jadi muda dan baru dapat ilmu baru akan dan baru mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jadi bukan Kiai Ahmad Dahlan yang sudah matang dan Muhammadiyah udah running, enggak. Ini menceritakan soal pertumbuhan Kiai Ahmad Dahlan dan pertentangan pola pikirnya dengan lingkungan kiai yang ada di sekitar. Yang adegan mindah apa namanya? Kiblat itu loh Mas. Iya. Itu kan nggak wise. Karena lagi sholat kamu pindah kiblat. Nah, oke, ini menarik ya kalau kita ngomongin soal kiblat. Jadi memang dulu karena memang kurangnya teknologi dan ilmu pengetahuan ya. Jadi masyarakat muslim yang ada di wilayah Kauman Keraton Yogyakarta saat itu sholatnya itu strict menghadap ke barat kayak gitu. Tapi karena Kiai Ahmad Dahlan sudah merantau langsung ke Mekah, dapat ilmu geografi dan lain-lain, dan juga untuk menghitung istilahnya mengukur kiblat ya. Jadi dia bisa tahu kita nih nggak barat tapi barat agak belok dikit gitu. Barat laut, agak ke utara kan northwest, barat laut kayak gitu. Dan saat itu aja loh. Itu tuh sudah dianggap radikal karena dia menggunakan perhitungan itu didasari oleh ilmu barat yang dianggap kafir. Itu yang pertama. Peta yang dibuat oleh orang kafir. Orang kafir itu maksudnya penjelajah. Dan kolonis. Kenapa kok semacam anti banget sama dalam tanda kutip orang kafir? Karena emang pada saat itu kolonialisme mereka dibandingkan anti kafir lebih ke anti kolonialisme. Kita kan dijajah ya pada saat itu. Makanya juga ngomong kafir ya. By the way, kita menggunakan kata kafir ini bukan mengkafir-kafirkan orang. Kita memang meminjam terminologi langsung yang digunakan di film itu. Nah, kemudian yang menarik juga adalah Kiai Dahlan dia masih muda, makanya dia agak saklek gitu loh. Yang bener gini. Terlepas dari pemikirannya yang sangat liberal ya. Ya kalau bahasa zaman sekarang liberal lah ya. Tapi kita menggunakan kata baru lah. Terlepas dari ilmunya yang upgrade, yang baru di kalangan kiai saat itu, ya selayaknya anak muda, ya dia tetap kekeh lah, bersikeras dengan pilihannya. Jadi ada satu adegan itu kan dia ketika yang lain sholatnya menghadap barat, dia tuh miring dikit. Miring dikit. Itu kan nggak wise sebenarnya. Tapi kemudian bersering waktu Pak Dahlan bergaul dengan Budi Utomo, dengan cara pendekatan dakwahnya dia lebih terlihat lebih enak. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal itu ya tadi, soal pertentangan Kiai Ahmad Dahlan dengan kiai-kiai lain, ini ada yang mau saya bahas juga. Mungkin ini pertanyaan dari saya sendiri dan juga mungkin beberapa teman-teman juga ya, penonton secara umum di luar sana yang bertanya, kok untuk seorang kiai seperti Ahmad Dahlan saat itu ketika mau melakukan pembaharuan itu kok rintangannya banyak banget ya dari kalangan kiai di sekitarnya dia sendiri, dan juga seorang kiai penghulu yang diperankan oleh Pak Slamet Rahadjo. Itu kenapa gitu? Kenapa dia nggak kemudian misah terus bikin sendiri aja? Kenapa kemudian harus
terhalangi dan berurusan dengan orang-orang Ya, itu. kemudian itu terjadi ya. Iya. Bisa kemudian dia mengundurkan diri dari Ketep itu kan. Ya itu nanti. Itu Tapi dia upayanya. di awal dulu itu kenapa itu terjadi? Maksudnya ini tatanan masyarakatnya tuh gimana? Jadi di situ kan ada kiai penghulu. Kiai penghulu zaman dulu itu agak berbeda dengan sekarang. Penghulu sekarang kan identiknya sama Iya sempit ya maksudnya untuk menikahkan orang aja. Nah, yang dulu penghulu itu literally hulu itu kan sumber. Sumber. Literally dia adalah rujukan pertama untuk umat Islam yang dipilih oleh keraton. Oke. Beliau bertanggung jawab terhadap Masjid Agung. Oke, dan masyarakat Jogja. Masyarakat Islam di Jogja. Masyarakat Jogja kan. Masyarakat Jogja juga. Sesimpel itu. Jogja. Karena ya mayoritas Islam pas itu ya, kan. Berarti bisa dibilang mungkin skopnya itu sama seperti menteri lah ya. Ya, menterinya keraton pas Menteri keraton karena waktu itu Indonesia belum ada. Jadi kerajaannya ya kerajaan Keraton Yogyakarta. Nah, para kiai-kiai yang berada di bawah kiai penghulu ini yang kemudian banyak yang menjadi ketip ya zaman dulu. Oke, ketip itu apa? Tolong jelasin. Ketip itu khotib. Khotib. Oke, nah maksudnya posisinya dia di struktur masyarakat. Kalau sekarang jadi khotib itu ya udahlah khotib aja. Kalau dulu jadi ketip itu susah banget. Kamu harus udah sekolah, udah mondok di berbagai tempat udah harus belajar agama. Belajar agamanya tuh udah harus baru kemudian diangkat jadi ketip. Dan biasanya itu menurun. Oke, dan ketip itu posisinya adalah sebagai pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat. Di bawah kiai penghulu. Berarti ketip ini ada banyak dikoordinir langsung sama kiai penghulu. Nggak banyak banget lah. Iya, katanya banyak lah. Intinya perkumpulan para kiai. Ya. Jadi zaman dulu itu kiainya benar-benar terkoordinir banget. Jadi kayak kamu punya langgar, kamu berhak mengajarkan agama. Dulu tuh nggak semudah ini ya. Iya, kalau kita bandingkan sedikit dengan mungkin konteks dengan kiai kampung atau ustadz kampung. Ini kalau teman-teman yang bukan dari kota metropolitan kayak Jakarta mungkin familiar kalau misalnya di kampungnya itu ada sosok agamawan atau religius yang dituakan itu ya kita nyebutnya ustadz lah ya. Tapi kan kalau mungkin zaman sekarang ustadz itu dia tidak begitu terkoordinir kan, banyak yang sporadis. Kalau di film Sang Pencerah ini ustadz atau ketip-ketip ini terkoordinir semua ya. Makanya ketika ada satu yang dalam tanda kutip balelo seperti Kiai Dahlan. Nah, balelo itu melenceng seperti Kiai Dahlan. Nggak suka nih karena apa? Merusak status quo. Wibawa masjid tidak boleh kalah oleh wibawa perorangan. Betul. Itu status quo. Jadi kemudian egonya kiai penghulu ini lebih banyak main. Nah, yang kemudian direpresentasikan pas adegan akhir perbedaan residen sama presiden aja dia nggak ngerti. Oke, sebelum kita ke sana kita bahas sedikit ya soal kenapa kemudian Kiai Ahmad Dahlan ini cukup mengacaukan status quo yang ada di film Sang Pencerah. Soalnya saat yang lain itu mungkin membatasi belajar agama itu dengan hal-hal yang sifatnya apa ya? Urusan yang transidental ke Tuhan. Sementara Ahmad Dahlan ini mau berurusan langsung dengan masyarakat. Dan Kiai Ahmad Dahlan ini juga mau kemudian mau istilahnya mengolah kembali ilmu yang dia dapat ketika dia berhaji dan studi ke Mekah dengan apa yang dia tangkap dari kelompok Budi Utomo. Kayak gitu. Dia pengen mengaplikasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Makanya concernnya Muhammadiyah itu bukan gerakan dalam tanda kutip dakwah, tapi gerakan sosial. Service ya sebenarnya. Seperti yang dibilang Pak Dahlan dalam kenapa tuh pas ditanya sama Pak Sang itu, kenapa kita harus bikin perkumpulan Pak Yai? Apa langgar kita nggak cukup? Karena langgar itu kan pusat. Iya, sebenarnya pusat studi dakwah ya. Langgar zaman dulu. Iya, langgar itu sebenarnya udah cukup organized loh. Loh, langgar itu kita buat dakwah. Perkumpulan buat sosial. Makanya dua hal yang paling digatek nih Pak Dahlan kemudian sama Pak Sang itu sama Pak Sujat itu adalah kesehatan dan pendidikan. Ini yang kemudian jadi backbone-nya Muhammadiyah. Dan proses menuju ke sana juga gak mudah. Karena Kiai Ahmad Dahlan kan harus mengadopsi banyak hal yang dari ilmu-ilmu barat. Dan itu juga kemudian memancing perdebatan dan kemarahan. Karena di film ini dianggap ketika kamu mengadopsi ilmu dari barat, itu dianggap kamu mengadopsi sedih elemen dari kekafiran. Nah, makanya pertentangannya itu sangat gede. Beliau bahkan sampai di sidang. Di sidang karena beliau menggampangkan Islam. Soal sajian, soal anu. Nah, ini saya akan agak panjang nih. Oke, silakan Mas. Jadi bagaimana dulu Pak Dahlan itu dimarahin sama kiai-kiai karena beliau
bukan mengharamkan, membolehkan tidak syukuran, tidak selamatan ketika pernikahan, Ya ini ketika iya. orang meninggal sebentar ya. Hah. Ketika orang meninggal itu. Tapi kemudian karena pas itu Islam itu harusnya menggampangkan, Iya. tapi gak ngono Dimas. Ya, mungkin ini satu hal kali ya yang bukan mungkin ya. Saya juga pernah mengalami perdebatan ini di kampung halaman saya bahwa orang Muhammadiyah itu punya kecenderungan untuk meminimalisir hajatan sampai ke titik bahkan mentiadakan. Jadi semua tuh istilahnya sesuatu yang sifatnya syukuran, termasuk kemudian resepsi ya, itu tuh semua disimplified. Iya, karena itu. Karena apa? Dan jadi itu dasarnya itu bukan karena memang nggak boleh, itu dijelaskan juga di film ini. Bukan nggak boleh, ya sah-sah saja. Tapi kalau mau diadakan kan itu memberatkan. Kalau memberatkan ya nggak usah. Itu loh. Gitu sebenarnya intinya. Kalau bisa memudahkan umat. Ini omongan yang jalan. Kenapa tidak? Ya kemudian dibantah oleh para kiai. Nanti umat jadi menggampangkan agama. Ya memang agama itu gampang. Iya. Yang susah itu ibadah. Iya. Nah itu. Nah kemudian diskursus soal bid'ah dan sebagainya itu kan jadi sampai sekarang kan nggak Nah, padahal akarnya mungkin seperti yang ditampilkan di film ini, akarnya itu sebenarnya sebenarnya sesederhana itu. Memudahkan. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh memudahkan. Tapi kemudian karena yang berkembang di masyarakat sekarang adalah bagaimana Muhammadiyah suka mengharam-haramkan, Muhammadiyah suka membid'ah-bid'ahkan. Nah itu kan karena emang bagaimana cara dakwah yang tidak hikmah aja. Padahal Pak Dahlan itu juga awalnya tidak hikmah. Bagaimana beliau belok langsung. Iya, karena sebagai seorang anak muda ya. Itu nggak hikmah. Tapi kemudian setelah beliau berdialog dengan Dudu Tomo, dia perkembangannya, beliau jadi oh ya udah harus pakai cara lebih mengayomi. Bagaimana beliau pas lagi sekolah, beliau ngasih makanan, hartanya tuh habis untuk itu kan untuk bikin sekolah untuk sampai orang-orang itu mau datang karena pengen makan, baru belajar. Ya, kalau nggak salah nih, saya pernah dengar omongannya beberapa ustadz ya, bahwa memang sebelum membangun akidah atau ilmu, ya perut diisi dulu sih. Itu yang perut diisi dulu sih. Kenapa Pak Dahlan itu ada di satu adegan tuh terus-menerus mengajarkan al-ma'un. Dia kok Pak Yai ngajarnya ini terus sih? Lah kamu sudah ngasih makan berapa orang ngasih al-ma'un tuh soal tentang ayat yang memberi makan orang miskin dan anak yatim. Itu loh maksudku, core-nya Muhammadiyah itu ada di sosial, dakwahnya itu ada di sosial itu. Yang mungkin kita kadang-kadang agak Muhammadiyah zaman sekarang itu juga kritikan saya kepada organisasi yang saya cintai. Mas Darius punya kapasitas lebih cocok untuk melakukan itu. Kalau saya kan outsider, mengamati dari luar aja. Itu. Makanya kemarin pas saya ngomong Muhammadiyah itu gini, I speak it ada for reason lah. Makanya konten ini ada, salah satunya adalah untuk keresahan saya. Konten-konten Ruang Ngobrol itu kan isinya keresahan. Keresahan saya terhadap Muhammadiyah, terhadap Islam, terhadap dibalut dari film. Iya, karena jujur aja ini agak personal buat saya, keresahan soal pengadaan syukuran itu juga itu adalah keresahan itu tuh muncul dari sebuah perdebatan yang muncul di keluarga besar saya sendiri kayak gitu loh. Ya, dan itu pasti terjadi dan alhamdulillah mungkin dari pihak keluarga saya menjelaskan dasarnya yang ternyata kurang lebih seperti apa yang dilakukan kayak Ahmad Dahlan film Sang Pencerah. Argumennya sederhana. Kalau memang dirasa memberatkan ya sudah kan tidak ada tuntutan wajibnya. Tapi pun dengan penjelasan yang sederhana sekalipun seperti itu, banyak orang lain yang kemudian mengatakan bahwa enggak memang tuh Muhammadiyah aja, padahal kan enggak demikian. Pengen juga meluruskan hal. Iya, jadi ya saya kurang lebih sedikit merasakan lah apa dirasakan di film itu. Makanya kemudian di akhir pun di film diakhiri dengan good note ya, bagaimana ya udah Pak Kiai Penghulu, aku dakwah nggawe caraku, kowe yo monggo karo. Iya, dan istilahnya apa ya, Pak Kiai Ahmad Dahlan itu tidak kemudian bilang aku yang paling bahasa sekarang tuh progresif. Nah, dia enggak bilang kayak gitu. Aku enggak paling progresif, kowe yang paling konservatif itu enggak. Ya udah, Kiai Penghulu dan teman kiai di keraton dengan caranya seperti itu. Karena itu skopnya beda. Muhammadiyah dengan skopnya masing-masing. Jadi ya sudah, enggak apa-apa. Itu adegannya powerful banget ya. Apalagi adegan ketika Pak Dahlan habis di sidang sama Kiai soal beliau menggampangkan agama, kemudian murid-muridnya kan langsung ikrar loh, saya akan
bersama Pak Yai terus. Hmm. Wah, aku gila itu. Ya, jadi mungkin kalau kita apa ya? Kalau kita, Gini, aku sebagai seorang Muhammadiyah saya nggak pernah Lanjut, lanjut. bayangin lagu Sang Surya dinyanyiin Rosa. saya tuh baru tahu akhir-akhir ini karena sempat nonton nonton Sang Pencera tapi lupa. Dulu pertama kali rilis juga saya belum pindah ke sini, belum ada bioskop, jadi agak telat ngertinya. Ya wajar sih. Wajar. Karena emang filmnya juga cukup segmented ya. Tapi cukup laku kok. Ya, tapi intinya apa ya? Menurutku hikmah film ini selain soal menjelaskan ke masyarakat luas dan teman-teman non muslim bahwa Muhammadiyah itu core seperti ini, ya ini bisa jadi istilahnya refleksi juga bahwa di setiap zaman tuh akan ada selalu orang-orang seperti Kiai Ahmad Dahlan. Dan Ya pasti mungkin begitu. orang-orang kayak Kiai Ahmad Dahlan di zaman sekarang tuh udah banyak kali ya. Karena akses udah Ya. terbuka lebar, transportasi juga Udah mudah. lebih kelihatan. Tapi tetap bakal ada sih orang-orang yang dianggap, kalau mungkin kalau di film itu terlihat Liberal. radikal, tapi kalau Iya. sekarang mungkin terminologi yang saya dipakai itu adalah liberal. Itu mungkin akan ada, selalu ada orang-orang Dan kayak it's itu. fine. Dan it's fine, nggak apa-apa gitu. Mungkin itu aja kali ya. Iya, selalu ada orang-orang yang apa ya, ahead of the curve lah. Ah. Selalu terdepan dibanding yang lain. Oke, mungkin itu aja kali ya. Iya, bahasan kita soal cukup film Sang lama Pencerah. ternyata. Panjang juga. Iya, iya, Oke, iya. itu aja Baik. soal Sang Pencerah, soal apa namanya stand apa? Ya, obrolan kami Iya, lah. apa yang kami rasakan dan terutama apa yang Mas Dais rasakan Ah. sebagai seorang kader Muhammadiyah. Jadi kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol, mau komen, ngobrol apa aja terkait film ini, silahkan langsung tulis saya di kolom komen ya. Jangan lupa like, subscribe, share juga. Yes, tuh. Akan sangat membantu. Tuh. Oke, thank you. Thank you. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.